Oke, teman-teman semua, salam kenal buat semuanya. Gua Peksi Cahyo, dulu sekolah di PL, gua angkatan 94. Habis dari PL, gue ngelanjutin ke UI, ngambil administrasi fiskal, tapi akhirnya gue memilih profesi sebagai fotografer. Itu sedikit gambaran dari gue, gitu kan. Nah, gue pengen teman-teman yang ada di sini bisa mulai cerita satu persatu, memperkenalkan diri kalian. Dimulai dari Ori, Dava, terus Haris ya. Iya, weh. Silakan, bro. Ya, salam kenal. Nama gue Dipa Uriza Ananta, biasa dipanggil Ori. Kalau di PL, nama gue KW, angkatan 2020. Gue baru lulus tahun ini dan sekarang menempuh di Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Oke, next. Nama gue Narendra Dava Permono, angkatan tahun 2020. Puji Tuhan baru dapat beasiswa 100% di Asia Pacific University di Jepang. Nama PL gue Ames. Ames ya? Iya. Oke, thank you Dava. Haris? Halo, nama gue Muhammad Haris Dwinanda. Kalau di PL biasa dipanggil Gorden, angkatan PL 20. Untuk jenjang pendidikan selanjutnya, gue belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Siap. Profilnya menarik-menarik nih dari kalian. Ada yang dapat beasiswa ke Jepang, terus Ori sama Haris berhasil menembus SNMPTN ke Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Ini pertanyaan buat semuanya ya. Boleh diceritain nggak? Gimana sih kalian sharing cerita kalian, proses apa yang kalian lakukan? Apakah ada peran-peran tertentu dari sekolah ataupun pihak-pihak lain yang membantu kesuksesan kalian sehingga bisa mendapatkan universitas negeri yang menurut gue sih sebagian besar diimpikan orang ya. Silakan bro. Ya, kalau dari gue sendiri, alur untuk menempuh SNMPTN di UI udah direncanakan sejak kelas 1. Semester 1 juga agak bergejolak juga sih, karena waktu itu sih ada ambigu juga. Karena gimana ya, dulu pilihan gue dengan mak gue lebih ke diplomasi, hubungan internasional. Hubungan internasional. Dan karena banyaklah prospek karirnya dari hubungan internasional. Tetapi hubungan internasional itu udah tingkat persaingannya tinggi karena banyak juga peminatnya. Jadi kita cari yang sama-sama juga bekerja untuk advokasi, sama-sama juga yang bekerja untuk bidang humaniora. Jadi gue dengan mak gue lebih memilih ke Fakultas Hukum. Karena SNMPTN memakai jalur rapot, emak gue meminta gue dengan tulus, dia bilang, kalau misalnya emang mau SNMPTN, perlu grafik nilai yang meningkat, nggak boleh menurun atau nggak boleh bergejolak. Nah, dari semester 1 sampai semester 4, gue udah mendapat grafik yang naik. Dari semester 1 gue 87, meningkat 88, meningkat ke 90, 91. Nah, pada saat semester 5, rata-rata gue jeblok dari 91 jadi ke 89. Dari situ emak gue udah panik dan udah cuma berserah diri aja sama Tuhan. Nah, terus di semester 5 dan sekitar mungkin pertengahan ke semester 6 juga, Mas Arif Samil datang ke PL untuk membantu lah bagi anak-anak yang ingin berkuliah di perguruan tinggi negeri. Either memakai SNMPTN atau SBMPTN. Karena gue fokus ke SNMPTN waktu itu, gue nanya-nanya balik. Dan dia akui juga, selama beberapa tahun ini, jarang sekali anak PL berkuliah di perguruan tinggi negeri dengan jalur SNMPTN. Jadi, udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa bola bowling, ketimpa pingpong, segala lah. Oke, terus? Terus, ya gue ngikutin semua yang dikasih sama Mas Arif Samil. Kita dikumpulin bersama-sama. Jadi, anak-anak yang eligible untuk masuk ke SNMPTN, termasuk gue sama Haris di IPS, kita dikumpulin satu kelas IPS semua gitu. Terus ditanyalah, pingin masuk kemana? Karena waktu itu gue emang fokusnya ke UI dan gak pengen kemana-mana, gue cuma bilang, gue pengen ke UI aja sih om. Ya mungkin karena pilihan gue juga bodoh yang terlalu optimis ke UI, dia bilang yakin kamu nggak mau dapet yang pilihan kedua. Ya udah gue minta aja ke waktu itu kemana ya gue bilangnya ya, ke Pajajaran karena waktu itu deket. Dan dia bilang sih karena sistem strateginya
itu bergantung pada profil universitas masing-masing. Karena UI waktu itu peringkatnya lebih atas daripada Pajajaran, jadi tidak direkomendasikan. Lalu, ya udah coba kamu sebagai pilihan kedua kamu cari yang Undip. Karena gue juga udah nggak ada pilihan lain, kata Mas Arif Samil, gue bilang aja, ya udah pilihannya 1 EVA UI sama 2 EVA Undip. Oke. Menarik tentang college counseling tadi ya. Artinya college counseling membantu lo mempertajam pilihan dan strategi lo ya, kurang lebih gitu ya. Iya. Dava? Oke. Nama gue Narendra Dava Pramono, dan puji Tuhan beberapa hari yang lalu gue dapat kesempatan untuk bisa belajar di Jepang, dapat beasiswa 100%, yang gue juga sebenarnya cukup kaget sih, karena kompetisinya sangat ketat, karena nggak cuma sama lawan anak-anak Indonesia, tapi anak-anak dari Jerman, dari Zimbabwe lah, dari Tonga, dan per tahunnya pun maksimal cuma ada 1 anak, maksimal 2 lah yang dapat beasiswa 100%. Nah, gimana ceritanya? Emang dari gue kelas 1, gue selalu berusaha untuk ngembangin portofolio yang cukup well-rounded dari sisi organisasi, sosial, akademis, dan juga non-akademis. Jadi, walaupun gue belum tahu gue mau kemana, sebenarnya orang tua gue, khususnya nyokap gue, itu encourage gue untuk belajar overseas, ke Jepang khususnya. Karena di sana sendiri ada om gue. Tapi gue pun sampai kelas 3, itu gue mikirnya yang lain belum, pas kelas 3 semester 1, yang lain belum mikirin tentang mau kuliah mana kan, tentang karir path mereka atau life path mereka, tapi gue berusaha untuk head start gitu, ingin duluan. Dengan begitu pun, gue nggak bisa dapet keputusan yang bulat gitu. Akhirnya gue datang ke pihak sekolah, habis itu salah satu guru gue nyaranin kayak, oh ini alumni PL ada nih college counseling, coba aja kamu kontak dia sama Om Aris Amil, dia kan konsultan pendidikan gitu. Oh boleh Bu, saya minta kontaknya. Akhirnya gue WhatsApp, ngomong, oh boleh, kata Om Aris Amil, kamu ke kantor saya aja, di situ soalnya katalognya lebih lengkap dan lain-lain bla 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 bla. Awalnya gue bingung nih, wah bayar nih lumayan, ya udah nggak apa deh. Tapi Om Aris Amil bilang bawa badan aja, wah puji Tuhan lah, gratis berarti kan. Habis itu gue ngajak angkatan gue 1 orang, nyampe sana, ngobrolnya pun insightful banget, gak cuma kayak ngomong basa-basi lah, tapi emang dibahas dari passion kita di mana, kemampuan kita juga ada di mana, biar kita bisa diarahin gitu, kita dengan skill set yang kita punya, dengan portofolio yang kita punya, kita bisa ditaruh di mana, kita bisa punya career path yang berpotensial tuh di mana. Dari 3 jam itu, ternyata universitas yang nawarin jurusan yang gue bisa, yang gue mau dengan career path gue itu kuliah yang dari gue kelas 1 itu selalu ditawarin sama nyokap gue, yaitu kuliah yang dulu om gue juga di situ. Itu namanya Ritsumeikan Asia Pacific University di Jepang. Dari situ baru deh, gue udah bikin planning, plan A, Jepang, namanya APU tadi, plan 2, SNMPTN, plan 3, Prasmul, plan 4, SBMPTN. Jadi emang gue udah nyusun segala macam planning ini, dan dari situ pun itu kalau nggak salah bulan Januari atau Desember akhir, pas yang gue ke kantor Om Aris Samilnya buat college counseling, dengan plan yang gue udah carry out itu, gue jalanin strategi gue. Gue pun mulai jalanin prosesnya, gue mulai dari ambil tes IELTS dulu. Itu ambil tes IELTS, puji Tuhan gue dapet hasil tes IELTS 7,5. Yang gue pun sebenarnya juga cukup kaget, antara hoki atau gimana, cuma ya puji Tuhan lah. Habis itu kan udah sebulan sendiri tuh. Proses pendaftaran ke APU-nya sendiri sih cukup ringkas, karena semuanya udah serba online, udah web-based gitu. Semua dokumen, semua tinggal di-upload ke websitenya, dan dia pun ada kantor di Indonesia, jadi kalau mau nanya-nanya, kita bisa telepon ke sana. Cuma proses yang bikin lama kedua, selain IELTS, itu bagian SI-nya. Disinilah yang menurut gue, college counseling itu bener-bener ngebantu banget, karena ternyata SI-nya ini, itu plays a big part gitu dalam menentukan hasil beasiswanya. Puji Tuhan dapat banyak banget bantuan, support dari teman-teman. Ada angkatan gue juga beberapa yang emang mau keluar negeri juga. Gue nanya-nanya tips dari mereka tentang IELTS, nanya-nanya tips mereka tentang SI dan lain-lain. Gue pakai Grammarly. Cuma gue tahu bahwa yang lebih expert di sini yaitu bidang college counseling. Jadi gue nanya-nanya kan tentang apa sih yang bikin SI undergraduate itu berkualitas. Dan akhirnya setelah gue sebulan tuh, gue bikin SI aja sebulan. Padahal itu cuma
600 kata lah. Bikin esai, habis itu finalisasi akhirnya ke Om Arif. Dan itu pun gue semuanya serba WhatsApp, jadi gue setelah tadi ketemuan tadi itu, tahun yang pertama kali, itu udah hampir nggak pernah ketemu physically lagi. Semuanya lewat WhatsApp, Om gini, saya kirim ya dokumen esainya, coba dicek gimana. Habis itu di point out lah apa yang kurang. Padahal tuh gue udah fix banget tuh kayaknya. Oke, tapi this guy knows what he's doing kan. Jadi yaudah laksanain. Akhirnya upload di esai, upload esainya, habis itu bagian interviewnya juga cuma 1 jam atau setengah jam gitu. Dan emang interviewnya itu 50% tuh fokusnya ngebahas tentang esai yang gue buat, biar buktiin bahwa ini emang esainya gue udah naruh hati nih, gue udah naruh pikiran gue, pusing-pusing emang niat ngerjain esainya. Dan emang esainya sama interviewnya itu beneran didesain buat mengekstrak seakan-akan gimana sih seorang Narendra Dava itu, apa yang bikin gue beda gitu kan. Dan PL pun senioritas dan segala macam kehidupan gue di PL 3 tahun menurut gue ngebantu banget. Karena mentalitasnya itu loh, seakan-akan bisa nunjukin gue beda. Karena gue yakin maksudnya kalau gue nggak ngalamin itu semua ya paling jadi apa sih, malu-malu, nggak berani ngomong, interview, iya, hehe, nggak berani untuk bikin stuck gitu. Gue juga banyak dengar dari alumni tua, katanya tiap lulusan PL ya, jadi alumni, mau dimanapun dia kerja, kalau misalnya ada sesama alumni PL juga, pasti selalu ngomongin seakan-akan, lu alumni PL ya, seakan-akan ada yang beda aja gitu, seakan-akan lulusan PL tuh ada karismanya beda aja. Nah, back to the point, tanggal 1 Juni, pas jam 12 malam, gue lagi bikin telur ceplok di dapur, gue dapet email, deg-degan, story yang udah tidur gue bangunin semua, gue buka emailnya, login, puji Tuhan, Narendra Dava Permono, Asia Pacific University, first undergraduate student, tuition reduction scholarship, 100%. Apa bro? Bro, sebentar, yang terakhir, 100%. Begitu lo baca, reaksi lo kayak gimana tuh bro? Jujur Om? Jujur dong. Sepel-pelnya Om, sepel-pelnya. Iya, sepel-pelnya dong. Saya nangis Om. Nangis lo? Nangis, keluarga nangis. Nangis berlinang air mata? Deres? Deres nggak sih? Nggak, cuma excited banget. Itu jam 12 malam kan Om? Jam 12 malam. Nangis itu, bahagia ya? Ngelihat itu, saya teriak histeris, wow gitu kan. Tapi orang tua saya berusaha untuk menangin saya biar nggak, karena jam 12 malam kan, tangga saya nanti dengar. Tapi mereka sendiri juga berusaha untuk nahan excitementnya mereka. Oke. Abis itu bisa tidur tuh abis gitu? Apa? Nggak bisa dong pasti. Nggak bisa langsung tidur? Nggak bisa kan pasti? Saya bersyukur lah. Iya. Luar biasa. Semuanya nggak lepas dari penyertaan Tuhan ya? Betul, 90% tuh Om. Ya, siap. Next, Bro Haris. Gantian cerita, Bro. Ya, halo semuanya. Gue Haris, biasa dipanggil Gordon. Sebenarnya cerita gue jauh lebih simpel sih dari teman-teman yang lain ya. Soalnya gue tuh approach gue untuk ke Universitas Indonesia lebih santai kalau menurut gue. Nah, di kelas tetap main, terus pulang sekolah juga sampai rumah jam 10, jam 9. Dan menurut gue juga sebenarnya masih bisa untuk di-improve sih. Soalnya gue waktu itu juga sempat daftar di Tokyo untuk jurusan bisnis. Karena gue juga dulu sempat bimbang kan antara ekonomi sama hukum. Soalnya keluarga gue tuh mayoritas ekonomi. Jadi gue sempat daftar ke Tokyo untuk ngambil business and economics. Nah, bedanya gue sama Dava adalah gue ngerjain semua tuh sendiri. Nah, gue tuh waktu itu sempat kompetisi juga tuh sama Dava ya. Waktu itu. Nah, mantap. Cuman salahnya gue adalah gue nggak ikut college counseling. Jadi gue benar-benar bikin esai sendiri gitu-gitu. Jadi, nah, menurut gue kalau emang lu semua pengen niat banget, harusnya ikut college counseling. Soalnya
yang gue rasain setelah gue ngerjain sendiri itu gue cuma dapat 30%. Sementara Dava dapat 100% kan di Ritsu Mekan ya. Nah, Ganteng lo, Riz. balik ke UI, gue sebenarnya nilai gue juga nggak sebagus Ori. Ori kan dari 87, 91. Nah, kalau gue tuh kelas 1 tuh sebenarnya cuma 83. Nah, yang ngebedain gue sama Ori adalah nilai gue nggak pernah turun. 83, Stabil ya. 85, terus kelas 3 gue 86, 86 terus. Nah, menurut gue strong point gue tuh di situ, jadi bisa lebih konsisten ya nilainya, walaupun nggak setinggi teman-teman gue yang lain. Nah, abis itu pendaftaran SNM dan lain-lain tuh menurut gue kebantu sih sama college counseling, sama guru BK. Soalnya gue tuh dulu bener-bener gue bener-bener nggak paham deh cara daftar gitu-gitu. Nah, sampai-sampai gue waktu itu lupa masukin sertifikat. Jadi gue masukin SNM tuh cuman nilai doang, tanpa sertifikat. Nah, di situ gue juga udahlah next time SBM. Nah, cuman nggak tahu mungkin hoki juga ya sama emang udah jalannya, kira gue keterima. Kalau untuk sehari-hari sih sebenarnya gue nggak rajin-rajin banget. Nah, menurut gue itu sih sebenarnya kalau emang lu masih mau nyantai, mau nikmatin masa-masa SMA, sebenarnya nggak apa-apa main, ketemu sekolah lain, ngobrol sama orang lain, kenalan. Cuman poin pertama adalah sekolah tuh jangan ditinggalin. Jadi gue setiap kali ke kelas tuh pasti merhatiin guru, walaupun 15 menit, abis itu 15 menitnya main game sama temen ya, mabar. Cuman tetap ngerjain tugas, kalau dikasih tugas, kasih deadline, nggak ngelewatin deadline. Dan menurut gue kunci kalau gue masuk tuh konsistennya. Jadi main iya, cuman belajar nggak pernah ditinggalin sih. Kalau untuk di rumah juga gue juga sebenarnya nggak belajar. Dan menurut gue di sekolah tuh cukup SMA PL, apalagi ada college counseling, dan itu menurut gue udah lebih dari cukup sih kalau ada niatnya. Yang mau gue sampaikan adalah kalaupun lu mau nongkrong, main, sebenarnya nggak apa-apa, cuman pelajaran tuh jangan ditinggalin, gitu aja. Nah, sama kalau misalnya ada kesempatan selalu lu ambil. Kayak gue tuh waktu itu ngambil SNM, ngambil PPKB tuh yang jalur rapot, terus ambil SBM juga. Jadi kesempatan pokoknya jangan ditinggalin deh. Kalau sekolah udah ngasih program bagus, kalau emang lu punya niat, sebenarnya apapun gampang sih sebenarnya. Kalau boleh jujur sebenarnya nggak susah-susah banget sih. Bukannya gimana-gimana. Because you've been through, bro. Biasanya begitu. Nah, gue masih ada mau lo lanjutin nggak? Kalau bisa dari mulai kelas 1 lu udah ada beberapa pilihan sih untuk kuliah ya. Jadi misalnya lu nggak fix banget di satu pilihan, yang penting lu udah ada beberapa pilihan nih. Kayak Mas udah ada misalnya aktuaria sama Innovation and Economics. Nah, ya maksudnya lu ada. Nah, terus kayak Ori ada HI sama hukum. Nah, yang penting adalah lu punya pilihan dulu. Jadi nggak usah khawatir sih kalau menurut gua, misalnya lu kelas 2 kayak kan banyak orang ngomong, wah harus ada pilihan gini. Emang harus, cuman maksudnya lu nggak perlu fix di satu dulu. Nah, ntar kalau misalnya udah ada kayak college counseling atau ada waktu sama guru BK, di situ baru lu tekenin untuk pilih satu yang benar-benar bisa ngembangin lu ke depannya. Soalnya kuliah tuh bukan cuman semoga keterima di UI, bukan. Soalnya kuliah tuh yang nentuin hidup lu selanjutnya gitu. Kalau kuliah masalahnya kalau lu salah pilih itu lu bisa stres 4 tahun. Jadi menurut gue penting banget sih lu kalau misalnya ada pilihan atau ada kesempatan untuk konsultasi sama guru BK, mendingan lakuin aja. Soalnya 3 jam ataupun cuma sejam, setengah jam itu bakalan worth it sih. Dan gak bakal nyesel lu di kedepannya. 3 jam yang lo sempatkan atau dalam tanda kutip lo korbankan itu nggak ada artinya dibanding kesempatan yang bisa lo raih 4 tahun ke depan gitu kurang lebih ya. Daripada lu nggak ngambil 1 jam atau 2 jam itu terus lu nyeselnya 4 tahun. 4 tahun juga sih.
Oke, nice quote nih. Nice quote. Nah, gue tuh penasaran sama kalian bertiga nih adalah ranking terbaik kalian tuh ranking berapa sih di kelas, sama ranking paling jelek kalian tuh ranking berapa, boleh disebutin ya masing-masing? Gue nggak pengen sombong, tapi emang sesuai dengan riwayatnya aja. Nggak sombong kok bro, nggak sombong kan. Ya, Ini kan kenyataan itu. Kalau lo gimana? Ranking berapa tuh? ranking terbaik sama terburuk gue 1 doang. Ranking terbaik Iya. dan terburuk lo 1 doang ya? Iya. Gak ada obat. Gak ada obat. Nggak ada obat. Terbaik dan terburuk yang 1. Itu dari kelas 1? Iya, dari kelas 1 semester 1. Gila. Dari kelas Kacau. 1 atau dari SMP? Enggak. Dari gue mulai pinter emang SMA. Lo mulai terbuka aura lo pas SMA ya? Iya, karena nggak tahu tiba-tiba langsung jelek aja. Oh gitu loh. Oke. Terbaik dan terburuk ranking 1 ya? Nggak pernah di bawah itu ya? Oke. Yang turun cuma rata-ratanya ya? Oke, Rata-ratanya doang. Oke, kalau Dava? Aku sih gimana ya, Om? Jujur ya, sejujur-jujurnya, Iya dong. saya pun pas di kelas pun tidur, main game. Jadi kamu tidak menjawab Sering pertanyaan gue. Lo tidak menjawab pertanyaan Eh. gue. Gue nggak nanya lo tidur apa enggak, tapi gue nanya ranking lo berapa. Gitu aja. Terbaik 2, paling jelek 5. Paling jelek 5, terbaik 2. Kalau Haris? Kalau saya tuh dulu kelas 1 selalu terhalang sama Ori. Jadi, Oke. iya, soalnya saya dulu sekelas kan. Nah, Ya. dari kelas 1 sama kelas 2 tuh ke paling rendah ke 4. Nah, baru pas kelas 3 tuh saya beda kelas sama Ori. Nah. Akhirnya saya bisa ke 1 pas kelas 3. Ay, Jadi paling tinggi 1, paling rendah 4. Soalnya kalau Ori di kelas saya nggak bakalan bisa ke 1. Saya 86 soalnya kan. Ori 91. Iya. Oke. Nah, ini menarik. Menarik nih tadi dengar cerita-cerita kalian, apalagi mulai dari apa aja yang udah kalian perjuangkan ya dari kelas 1, terus apalagi Ori tadi cerita, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba SMA tuh aura gue keluar, nilai gue nggak pernah jelek dan sebagainya. Dia ranking terbaik dan terburuk adalah ranking 1, atau Dava cerita dan Aris cerita tadi, gue rasa esensi anak PL itu masih ada gitu kan. Kenapa gue bilang masih ada? Ya bandelnya masih dapet, pinternya masih ada gitu kan. Terkait dengan itu nih, ini yang pengen gue tanya ke kalian bertiga ya. Tadi kalian udah cerita tentang gimana college counseling more or less banyak membantu proses kalian untuk mengerucutkan pilihan atau mempertajam strategi-strategi apa yang kalian pilih. Nah, di mana sih menurut kalian peran sekolah, peran pangudi luhur itu sendiri terhadap diri kalian sampai akhirnya kalian bisa lulus dan kalian juga berhasil menembus perguruan tinggi? Maksud gue pengen kalian cerita tidak dari cuman sisi akademisnya aja, tapi mungkin ada sisi-sisi lain dari PL yang kalian alami sendiri, atau mungkin cerita dari orang lain yang memperkuat apa yang kalian alami bahwa itu cuman bisa lo dapetin di PL, yang kayak gitu deh. Oke. Situasi gue sama pihak sekolah sih sebenarnya kayak take it for granted, karena mungkin ada kekurangan, tetapi saya melihat kebaikannya. Tanpa PL, saya nggak mungkin dapat SNMPTN. Tanpa PL, saya nggak mungkin bisa melaju cepat. Tanpa PL, menurut gue nggak bakal bisa punya mentalitas kayak gini. Gue melihat banget mental anak PL tuh beda dengan mental anak-anak lainnya. Karena emang kita dari kelas 1 sampai kelas 3 udah ditempa sama banyak pressure, mungkin secara pribadi atau secara perkelompok kita sebagai angkatan. Kalau misalnya kita punya masalah, kita hadapi bersama. Secara esensi emang anak-anak PL tuh brotherhood-nya emang kuat banget, bisa punya rasa kebersamaan, dan itu yang gue bisa rasakan di PL. Dan gue dengar sekali banyak teman-teman gue di sekolah-sekolah lain yang mungkin merasa kayak gue mesti harus ikut bimbel nih, atau gue mesti harus ikut lainnya yang gue perlu ngeluarin uang demi untuk bisa mendapatkan guidance untuk menulis esai. Sementara di sini kita udah bisa dengar kan dari Dava sendiri, dari Haris sendiri, kalau misalnya lu punya masalah, gue bisa bantu. Jadi emang gak ada egoisme sih di dalam PL sendiri, menurut gue. Oke, geser ke yang lain. Kalau lu bisa temukan dalam 1 atau 2 kalimat pesan buat adik-adik kelas nih ya, yang untuk ngeliat video ini. Dava?
Kalau menurut saya apa yang PL kasih gitu dalam demi biar gue bisa ngeraih tujuan gue yang terakhir itu menurut gue karena 4 hal. Satu, endless supportnya PL dari sekolah ya, dan juga alumni khususnya IKPL. Karena banyak banget program-program yang kalau anak PL biasanya mikir kayak apaan sih song ide gitu kan. Padahal kalau menurut gue ya kayak emang kelihatan gitu dari sekolahnya pun itu banyak program-program ya, SSLC, college counseling, seminar-seminar, kuliah umum, bisa yang dipanggil itu orang bisa ngeramal lah, atau yang dipanggil itu apa namanya presenter, atau orang-orang yang bikin Jakarta Undercover. Maksudnya program-programnya itu banyak banget dan sebenarnya nggak sesong ide itu. Menurut gue malah suka sebenarnya. Kedua, itu menurut gue room to create sih. Kenapa? Karena apa ya, dengan ekosistem yang ada di PL jadinya itu ngasih kebebasan muridnya untuk bisa beda gitu. Misalnya gini, misalnya PL Fair nggak boleh gitu, sama sekolah dibilangin nggak boleh. Kalau sekolah lain sama guru-gurunya dibilang kamu nggak boleh bikin pensi ya tahun ini. Oh, paling cuma kesal-kesal doang kan. Tapi kalau di PL, gue sendiri belajar first hand gimana caranya gue bisa convince sekolah bahwa percaya deh PL Fair tahun gue nggak bakal ada masalah gini. Sekarang kan gue jadi mau nggak mau harus belajar cara persuasi orang, how to communicate, hal-hal kayak gitu. Jadi hal-hal yang nggak bakal dipelajarin lah di sekolah lain. Itu jadi hal yang positif karena beneran ngasih ruang, asal dimanfaatkan dengan baik, itu kayak ngasih ruang anak-anaknya untuk bisa jadi beda gitu dan memperluas skill set mereka. Ketiga, itu individu-individu di PL yang seakan-akan punya dua sisi itu, Om. Nakalnya ada, otaknya juga main. Jadi nggak otaknya doang, atau cuma berandal doang tapi nggak punya punya otak. Iya, nggak punya otak. Jadi ada dua-duanya. Dan menurutku itu beneran yang salah satu bikin PL beda banget sih. Dan terakhir, yang keempat, menurutku senioritasnya. Sekali lagi, yang saya ingin orang tahu itu bahwa beda senioritas sama bully. Bully itu jahat, nggak ada tujuan, emang jahat aja. Emang inginnya nih orang ketindes gitu ya. Kalau senioritas itu apa ya, mungkin caranya agak kasar dan agak menyimpang bagi sebagian besar orang. Tapi menurut saya ya lu cowok men, jangan lembek-lembek banget lah. Dan kelihatan kan emang hasilnya, alumninya kayak gimana. Emang ditempa, PL tuh tempat ditempa. Dan kalau nggak kuat ditempa, ya emang nggak semua orang bisa survive di PL. Melted lah ya jadinya ya, kalau kuat ditempa ya, melted ya. Melted jadinya. Kalau untuk sarannya, gini sih Om. Aku dari kelas 1 itu megang satu prinsip. Nakal boleh, nakal harus lah. Oke? Tapi 1, jangan bego. 2, jangan merusak masa depan. 3, jangan jahat. Nakal boleh, asal jangan merusak masa depan, jangan bego. Satu lagi jangan apa, men? Jangan jahat. Jangan jahat. Itu prinsip yang lo temukan di mana? Di PL. Di PL? Iya. Ceritanya gimana lo bisa nemuin prinsip itu? Lo lagi jalan ke toilet tiba-tiba ketemu? Atau lo lagi makan di TB terus ketemu? Atau gimana tuh? Gimana ya? Itu overtime sih. Mungkin karena di PL sendiri, jujur, nggak semuanya itu memegang prinsip beneran kayak anak PL itu. Ada juga yang nakal doang tapi nggak punya otak. Ada juga yang otak doang tapi nggak ada lakinya. Jadi menurut gue untuk bisa ngehidupin dua sisi itu yang bikin PL, itu sih prinsip itu. Nakal boleh, tapi jangan bego, jangan jahat, jangan merusak masa depan. Oke. Nah, lo kan bakal meninggalkan tanah air nih dibanding teman-teman yang lain. Kira-kira apa nih dari values-nya PL yang bakal dalam tanda kutip lo tunjukkan ke Jepang sana? Menurut saya, selain karisma PL itu sendiri, itu sih Om, prinsip yang nunjukin bahwa nakal itu nggak harus ugal-ugalan nggak punya masa depan. Justru nakal dan pinter, jadi nakal ada otak, itulah yang bikin beda. Karena butuh mentalitas, tapi butuh otak juga. Tapi yang terakhir juga butuh hati. Jadi 3 itu sih Om. Nakal yang kreatif ya, kalau begitu ya? Iya, bisa. Nakal yang kreatif dan produktif, kalau bisa melandatengin cuan, gitu kali ya? Iya, betul Om.
Amin. Amin. Oke, thank you Dapa. Sekarang ke Haris. Kalau untuk PL sih, jujur dari SMP untuk pindah ke PL tuh eh, mata gue terbuka banget sih. SMP lu Soalnya mana kan dulu, sorry? background Cita Buana. Oh, Cita Buana, oke. Nah, jadi background SMP gue kan National Plus gitu. Iya. Nah, untuk gue masuk ke PL tuh maksudnya beda banget. Gue merasa toleransinya tuh terasa banget. Jadi background orang juga beda-beda, budayanya beda-beda. Sementara kalau di SMP gue tuh lebih monoton, lebih Semua seragam sama lah ya. semua lah, sama rata. Sama rata, semua Terus berasal juga, dari ya latar belakang yang sama ya, kurang lebih gitu ya. nah iya, maksudnya kalau di PL tuh latar belakangnya beda. Terus kayak Macam-macam. gue juga, maksudnya perbedaan agama tuh juga sempat dipandang sebagai bercandaan. Maksudnya Iya. dalam hal yang positif, jadi lebih santai aja sih maksudnya. Iya. Malah Terus bercandain soal agama ya. iya, dan itu menurut gue sebenarnya harusnya kayak gitu kalau misalnya kita emang Iya. udah Udah toleransi, mature. harusnya kita bisa. Iya. Jadi Iya. di situ gue juga lebih terbuka sih. Apalagi Oke. kan soalnya gue Muslim. Nah, habis Nah, itu kalau dari akademiknya sih menurut gue PL cukup sih menurut gue iya. akademiknya. Dan kalau untuk organisasi gitu-gitu menurut gue udah lumayan baik. Soalnya gue tuh ketua dana welfare, dan yang kata Mas omongin tuh bener banget. Soalnya kita tuh udah nggak disetujuin sekolah, terus gimana cara kita ngelobi guru, terus kita bisa ngeyakinin, bikin perjanjian, dan kita harus nepatin. Di situ juga gue belajar banyak sih dari organisasi. Habis itu dari ekskul, gue juga ketemu banyak alumni-alumni hebat. Dan kan gue fotografi. Oke, waktu itu kalau nggak salah Om Peksi pernah ke ekskul deh. Iya, benar. Om Peksi yang foto Asian Games kan? Iya, betul. Nah iya, itu gue masih ingat sampai hari ini. Dan Oke. menurut gue, dan banyak kayak kuliah umum, terus tokoh-tokoh yang datang untuk ngomong di depan murid-murid, itu menurut gue juga bagus sih untuk membuka wawasan. Soalnya yang diajarin di PL tuh nggak bisa dinilai sih. Nggak cuma akademik, cuman lu bisa ketemu alumni, bisa ngobrol bareng, terus bisa berinteraksi sama orang-orang baru yang beda, yang background-nya juga beda. Terus juga pertemanan. Menurut gue pertemanan di PL sih lumayan bagus sih. Justru kalau misalnya gue kayak pergi sama orang-orang yang sekolah lain gitu, justru stand out. Karena kita punya kayak karisma sama attitude yang baik aja. Soalnya kalau di PL kan kita ditempa lah istilahnya gitu 3 tahun untuk biasa aja, dan ntar juga pasti ketemu orang baru juga kan, nggak semua orang bakalan baik kan. Maksudnya di PL tuh kita udah dilatih supaya bisa menghadapin tantangan-tantangan apapun, walaupun itu orang yang misalnya kita kesel, atau misalnya dia ngomong yang jelek kayak gitu-gitu, kita udah biasa sih maksudnya. Udah ketemu yang ngehe lah ya istilahnya ya. Udah ketemu yang ngehe, iya. Jadi maksudnya kita udah siap gitu loh. Iya. Hadapin tantangan. Jadi kita udah nggak ada rasa takut. Ya saya juga jujur sih, kadang ngomong suka asal gitu. Dan waktu itu pernah kayak konflik. Ya awalnya bercanda, terus konflik, terus teman saya sakit hati. Dan akhirnya di end-nya juga bisa secara baik-baik. Banyak kan yang kayak orang kalau udah musuhan terus musuhan. Kalau kita tuh musuhan terus ya bisa diselesaikan dengan berbagai cara sih maksudnya. Iya. Benar. Bisa sparring, bisa keluargaan. Ada metode-metode sosialnya saya ya. Saya ngelakuin itu atau enggak, cuman nggak tahu ya. Iya. Cuman Ada yang diselesaikan secara taman, habis itu berpelukan. Ada. Tapi dari situ juga jadinya saya belajar kayak, jangan ngomong asal sama orang, karena orang tuh punya hati juga. Terus kita juga harus terus juga dengan adik kelas kan, maksudnya ada batasan-batasannya, kita nggak boleh ngelewatin batasan yang dimana jadi bully. Dan menurut saya sih kalau senioritas gitu-gitu wajar-wajar aja sih, maksudnya kalau di SMA ya. Oke, dan cukup berharga sih menurut saya. Ya, lo begitu pindah nanti masuk ke dunia yang mulai nyata di kampus, lo ketemu orang yang dengan ragam dan warna yang lebih colorful, namanya bentuk senioritas itu nggak di kantor, nggak di manapun pasti ada gitu kan. Tapi gue sih ya ngerasanya ya gitu kan, dan gue yakin kalian juga ngerasain pastinya.
kita beruntung ketemu lebih awal, iya nggak sih? Iya, Gitu loh. jadi Kayak udah duluan ngerasain. udah duluan gitu dengan mungkin bentuk yang paling buruk barangkali ya, gitu kan. Jadi ya kalau lu udah pernah ketemu bentuk yang paling buruk, beradaptasi ke hal yang lebih ringan kan mudah, ya nggak sih? Iya. Itu Iya. aja sih kalau gua.